Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun mitologi horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Anak Perempuan Meneror di Jendela. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu seperti biasa tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Randy yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung. Randy membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa hari bulan lagi akan digelar penghujung tahun ini. Alasan Randy membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang liburan dengan calon istrinya. Secara kebetulan Bella melihat rumah itu dan berkata kepada Randy, jika rumah ini direnovasi sedikit aja akan jadi hunian yang sangat nyaman. Bagaimana tidak, rumah bergaya lama tersebut memiliki pekarangan yang mempunyai beberapa pepohonan hijau, di antaranya ada pohon mangga yang tak terlalu tinggi. Berada di desa yang tak terlalu ramai penduduk membuatnya cocok sekali, menjadikan rumah itu sebagai hunian nyaman untuk bersantai. Randy pun membeli rumah tersebut setelah mencari-cari siapa yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara karena sudah kosong beberapa puluh tahun. Bergantinya pejabat kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan rumah tersebut kosong. Randy pun membeli rumah tersebut dan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitarnya. Setelah mengurus izin dokumen, akhirnya rumah tersebut resmi jadi milik Randy. Randy pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar perkataan dari Bella. Rumah ini jadi terlihat nyaman ketika sudah dibersihkan. Sekarang dia hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Randy mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah tersebut kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Kini rumah tersebut sudah layak dihuni. Randy mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Singkatnya, kini Randy tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya tak ada yang aneh, hingga pada suatu hari, dia bermimpi aneh tentang seorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di rumahnya. Anak itu tergeletak di lantai ruang tamu, tergeletak bersimbah darah. Pakaian yang berwarna merah muda tercampur dengan merah darah. Randy tak mengetahui siapa perempuan tersebut. Hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang yang terjatuh yang berasal dari luar kamarnya. Awalnya Randy ingin menghiraukan suara tersebut, namun suara tersebut semakin kencang. Randy keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut. Karena sebelumnya dia sudah mematikan seluruh lampu, ruangan di luar kamar menjadi gelap gulita. Hanya ada sinar bulan yang menerangi lewat jendela. Asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Randy pun bergegas ke sana. Dia pun menemukan asal suara tersebut. Randy melihat salah satu jendela di sana terbuka. Akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menghasilkan suara yang mengganggu. Dia pun mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke kamarnya. Namun, baru saja setengah jalan, dia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu dengan menghentikan langkah Randy. Randy terdiam sejenak untuk memastikan apa yang dia dengar. Lagi pula siapa sih yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam? Tok, tok, tok. Suara ketukan tersebut kembali terdengar. Kali ini ketukan tersebut lebih kencang daripada sebelumnya. Dengan enggan,
Randy berjalan menghampiri pintu, memutar kunci dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. Kosong, tak ada siapapun. Randy pun terdiam menatap pekarangannya yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Randy pun bergegas menutup pintu dan menguncinya. Dia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk ke kamarnya. Baru saja beberapa langkah, suara ketukan pintu tersebut kembali lagi. Kali ini Randy bergegas untuk membuka pintu, melihat siapa orang iseng yang mempermainkannya. Namun nihil, tak ada orang di luar. "Hei, jangan sembunyi kamu. Sekali lagi kamu ketuk pintu saya akan panggil polisi," gertak Randy dengan kesal. Ia pun menutup pintu dan menguncinya. Kali ini dia tak langsung beranjak dari sana. Randy memegangi gagang pintu dan mendekatkan telinganya di pintu, membuka gorden jendela dengan pintu supaya dia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Usaha Randy tak sia-sia. Ia mendengar langkah kaki dari luar. Kali ini dia sudah siap. Ketika langkah itu sudah mendekat, Randy bergegas membuka pintunya lalu keluar. Ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tak memiliki pemilik. Suara tersebut entah datang dari mana, hanya ada suara tanpa sebab. Randy mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir soal hantu. Dia mulai berpikir semua ini ulah makhluk tak kasat mata. Duar! Suara pintu tertutup dengan paksa mengagetkan Randy. Dia pun bergegas menuju pintu dan untungnya dia tak terkunci di luar. Merasa ada yang tak beres, dia pun kembali masuk dan mengunci pintunya dan akan mengabaikan apapun suara yang akan terjadi. Ketika pintu sudah terkunci rapat, dia bergegas menuju kamarnya. Ketika baru saja berbalik, dia melihat anak kecil berlari dari lorong kamar mandi menuju dapur. Ketika melihat hal tersebut, Randy terkejut sekaligus kebingungan. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari. Trang! Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari dapur. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung bergegas menuju dapur. Ketika sampai di sana, Randy melihat wajan, panci, dan peralatan lainnya sudah berantakan. Sosok anak kecil tadi terlupakan ketika Randy melihat tikus yang keluar dari salah satu panci milik mereka. Randy lalu berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Dia pun tak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat membereskannya keesokan harinya bersama adiknya yang besok akan datang kemari. Untuk sekarang dia ingin segera tidur dan tak mau memikirkan hal lain lagi. Namun, Randy kembali tidur. Ia kembali memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas anak perempuan itu berlari menuju dapur. Bekas langkahnya meninggalkan jejak yang berwarna merah. Dalam mimpinya Randy mencari anak tersebut ke dapur, namun dia tak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Ketika hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut sudah ada di belakangnya. Menatap Randy dengan tatapan tajam, lehernya mengeluarkan banyak darah seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. "Masa mau menyerah? Cari aku lagi dong kak, ayo," ucap si anak dalam mimpinya. Setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang diam membisu. Pandangannya berangsur buram hingga akhirnya berubah menjadi gelap, dan dia pun bangun dari tidurnya di keesokan paginya. Ia pun lupa akan mimpi yang ia dapat semalam. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan dirinya. Ketika selesai membersihkan diri, ia pun menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun, alangkah terkejutnya Randy ketika melihat dapurnya berantakan. Ia pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun membersihkan alat-alat yang berserakan dan mulai membuat sarapan. Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Randy pun menghentikan sejenak sarapannya dan menuju pintu untuk membukakan pintunya. Ternyata adiknya lah yang datang.
Ia memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Awalnya adiknya menolak, namun setelah diiming-iming upah oleh Randy akhirnya dia mau. Mereka pun sarapan bersama terlebih dahulu sebelum memulai membersihkan rumah. Setelah selesai barulah mereka membersihkan rumah dimulai dari halaman depan. Namun, ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu Randy agar segera datang ke kantor terlebih dahulu karena ada urusan mendadak. Mau tak mau, Randy pun datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada adiknya. Lagi-lagi adiknya menolak, namun Randy menjanjikan untuk menambah upahnya. Dia pun setuju. Randy pun meninggalkan rumah dan adiknya ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang mendesak. Randy yang seorang programmer mesin mendapatkan proyek yang harus selesai hari ini. Kemungkinan baru selesai di sore hari. Dia pun menghubungi adiknya agar tak pulang terlebih dahulu sebelum dirinya pulang. Singkat cerita, Randy berhasil menyelesaikan proyeknya dan untungnya customernya puas dengan hasil kerjanya. Setelah itu Randy pun bergegas pulang ke rumah barunya. Dia melihat adiknya berada di halaman rumah menunggu kedatangannya. "Gila mas, gue baru sadar rumah lu nyeremin," ucap adiknya. Randy pun menatap bingung adiknya setelah mendengar pernyataan adiknya tersebut. "Emang kenapa?" tanya Randy. Adiknya pun menjelaskan aja saja yang terjadi ketika Randy pergi. Setelah Randy pergi, adiknya yang bernama Ilham membersihkan halaman rumah kakaknya sendirian. Setelah selesai, dia hendak membersihkan bagian dalam rumah dengan cara menyapu dan mengepel. Lalu, ketika dia hendak masuk, dia melihat anak kecil menatapnya dari luar gerbang. Dia pun menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Anak perempuan memakai baju merah muda, memakai bandu di kepalanya dan jepit rambut kupu-kupu. Ilham pun mendekati anak tersebut. Ketika didekati, anak tersebut kabur berlari ke arah jalan. Melihat anak tersebut kabur, Ilham tak mengejarnya. Dia memilih masuk ke dalam rumah. Ilham mengambil sapu yang berada di dapur, tapi ketika kembali ke ruang tamu, anak perempuan yang tadi sudah ada di jendela dekat pintu melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Ilham pun heran, bagaimana anak ini bisa masuk? Bukannya gerbang sudah ia tutup rapat? Dan benar saja, Ilham menengok ke arah gerbang yang masih tertutup rapat. "Dek, ngapain di sini?" tanya Ilham. "Mau main, Kak." "Hihihi," jawab si anak tersebut lalu berlari menjauh dari rumah tersebut. Melihat anak tersebut berlari, Ilham refleks mengejar anak tersebut. Namun, ketika baru saja keluar dari rumah, ia tak mampu menemukan anak tersebut. Ilham kembali masuk ke dalam rumah, namun dia ingat bahwa gerbangnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar si bocah masih ada di sekitar rumah. Namun, Ilham tak memperdulikan hal tersebut. Dia mulai menyapu lantai dan membuangnya keluar rumah. Sekarang giliran Ilham mengepel rumah kakaknya itu. Ilham pun mengambil pelan yang berada di kamar mandi. Ia mengepel bagian dalam rumah terlebih dahulu, barulah mengepel bagian luar rumahnya. Ketika selesai mengepel rumah, ia sengaja menunggu di teras rumah untuk menunggu lantai yang ia pel mengering dan juga untuk mencari si bocah perempuan yang tadi. Ketika lantai sudah kering, si bocah tak kunjung ketemu. Akhirnya Ilham masuk ke dalam rumah untuk menyimpan ember dan pelannya. Ilham pun masuk ke kamar mandi dan menyimpan alat pel. Tap, 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 hihihihi. Ketika baru saja menyimpan alat pelnya, Ilham mendengar suara langkah kaki dan cekikikan anak kecil. Mendengar hal tersebut, tentu saja Ilham terkejut. Hanya ada dirinya di rumah dan langkah kaki tersebut berasal dari ruang tengah. Ilham pun bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari menuju ruang tengah. Namun ia lebih terkejut ketika lantai yang baru saja ia pel sudah kembali kotor dengan tanah yang berbentuk telapak kaki. Telapak kaki itu menuju dapur. Ilham yang terbawa emosi berteriak kepada pemilik langkah kaki itu. "Woi, siapa sih? Baru dipel juga," teriak Ilham. Ketika sampai di dapur, Ilham dibuat bingung karena tak ada siapa-siapa di sana. Telapak kakinya pun hilang di depan pintu dapur. Setelah melihat langkah kaki tersebut, Ilham teringat si bocah perempuan. Tadi ia tak terlihat memakai sandal. Kesal dengan dirinya sendiri karena tak mengunci pintu. Ia pun kembali ke kamar mandi untuk mengambil alat pel lagi. Singkat cerita,
Ia mengepel ruangan itu kembali. Setelah bersih, ia mengunci pintu lalu kembali ke kamar mandi untuk menyimpan alat pel. Ketika baru saja menyimpan alat pel tersebut, Ilham mendengar hal lain lagi. Hihihihihihi, tap, tap, tap. Kali ini ia mendengar suara langkah kaki lagi, tapi sekarang seperti dari dalam luar rumah. Ilham pun kembali keluar ke kamar mandi, namun tetap saja ia tak menemukan si pemilik langkah kaki tersebut. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Bekas langkah kaki masih ada di lantai, tapi bukan tanah, melainkan seperti cairan yang kental. Ilham pun mencoba untuk menyentuh cairan tersebut dengan telunjuknya. Hah? Darah. Bekas langkah kaki itu menjadi darah, bukan lagi tanah. Melihat hal ini, Ilham sedikit mual dan ketakutan. Buru-buru ia mengambil alat pel dan membersihkan noda darah tersebut. Ia tak yakin apakah sudah bersih atau belum. Namun ketika telah selesai mengepel lantai, ia buru-buru mengunci jendela dan pintu. Ilham pun menunggu kakaknya pulang di teras rumah bersama alat pel dan ember. Setelah mendengarkan cerita dari adiknya, Ilham, Randy tak langsung percaya apa yang dikatakan oleh Ilham. Namun di hati kecilnya, ia sedikit ketakutan karena setelah beberapa hari tinggal di rumah ini, dia sering bermimpi tentang anak perempuan berbaju merah muda. Tapi Randy meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga mimpi. Mungkin juga ia terlalu kecapean setelah mengurus segala hal tentang rumah barunya ini. Jadinya ia mendengar dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Mungkin kucing yang masuk, ucap Randy. Mana ada kucing telapaknya segede geban, jawab Ilham. Namun tiba-tiba prang, suara benda terjatuh berasal dari dapur. Mereka berdua sempat terkejut mendengar suara tersebut. Lantas Randy dan Ilham bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika baru saja membuka pintu, mereka dikejutkan oleh bekas telapak kaki yang tersebar di lantai ruang tamu. Jejak kaki itu sudah mengering. Jejak kaki tersebut berwarna merah, persis seperti yang dikatakan oleh Ilham dan diimpikan oleh Randy. Pel ini, ucap Randy kepada Ilham yang sedari tadi menggenggam alat pel di tangannya. Randy pun memberanikan diri untuk berjalan menuju dapur. Dengan langkah yang ragu-ragu, dia perlahan mendekati dapur. Prang! Suara benda jatuh terdengar kembali, membuat Randy terkejut dan mundur beberapa langkah. Setelah suara tersebut berhenti, Randy kembali mendekati sumber suara tersebut. Lorong yang gelap membuat ketakutan Randy semakin menjadi. Suasana mendadak hening. Akhirnya Randy sampai di dapur. Ia melihat semua barang-barang sudah berantakan. Ia melihat ke sekeliling dapur tapi tak dapat menemukan pelaku yang memberantakan dapurnya ini. Dengan hati yang ketakutan, Randy berniat untuk segera keluar dari dapur. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok anak kecil yang sedang berdiri di lorong gelap yang menuju dapur. Sosok itu berdiri menghadap Randy, matanya merah seakan menyala dari kegelapan. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Randy. Cahaya lampu menerpa tubuhnya dari ujung kaki hingga perut yang mempunyai lubang yang cukup besar. Darah mengalir keluar dari perutnya. Perlahan cahaya naik ke dada dan tibalah sampai ke leher. Leher yang tersayat hampir membuat kepalanya terputus. Darah segar keluar dari lehernya. Yah, aku ketahuan. Aku sembunyi lagi ya. Cari aku ya, Kak. Tiba-tiba sosok tersebut mengucapkan kata-kata itu. Randy terkejut bukan main. Kini sosok tersebut berbalik dan berlari menjauh dari dapur. Kebetulan di ujung lorong ada Ilham yang membawa alat pel dan ember. Namun sosok tersebut berlari menembus Ilham dan Ilham pun tak merasakan dan melihat apa-apa. Melihat hal itu, Randy semakin panik. Rasa takut sudah menyeruak ke seluruh tubuhnya. Di ujung lorong, Ilham melihat Randy melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. Bang, ada apa? Tanya Ilham. Namun Randy tak menjawab. Tiba-tiba Randy terjatuh, membuat Ilham berlari ke arahnya dan menjatuhkan alat pel dan ember di tempat di mana sebelumnya ia berdiri. Bang! Teriak Ilham. Randy terjatuh ke lantai, tubuhnya mengeras, tatapannya melihat ke atas. Seluruh syaraf tubuhnya tegang, nafasnya tersengal-sengal. Ilham pun panik. Ia berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Setelah beberapa kali berteriak minta tolong, tak ada satupun manusia yang menjawab.
Ilham bergegas kembali ke dalam dan mengambil ponselnya. Ia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Ia pun menelpon Bella, pacar Randy, dan beberapa temannya yang bisa membantu. Ilham pun bergegas kembali ke dapur untuk melihat kondisi Randy. Saat itu kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti. Kini ia tak sadarkan diri di lantai dapur. Ilham berusaha membawa tubuh Randy ke sofa ruang tamu. Ia pun berharap seseorang datang untuk membantunya. Berbeda dengan Ilham yang melihat Randy tak sadarkan diri, Randy sendiri melihat aktivitas lain. Dirinya seakan dibawa ke alam lain ketika melihat anak kecil itu berlari melewati Ilham. Saat melihat anak kecil itu berlari, Randy berusaha mengejar. Ia meneriaki Ilham, namun Ilham seolah tak mendengar teriakan Randy. Ia pun berlari menuju Ilham. "Ham, lu lihat bocah tadi yang lari-larian," sahut Randy. Namun Ilham tak menjawab. Dalam pandangan Randy, tiba-tiba Ilham berdiam diri di ujung lorong. Waktu seakan berhenti, tak ada aktivitas apapun ketika melihat jam dinding. Jarum jam sama sekali tak bergerak. Ketika Randy akan menyentuh Ilham, tiba-tiba pandangannya menjadi runyam. Gelap, namun tak lama pandangannya berangsur kembali. Tapi saat Randy mulai membiasakan pandangannya, Ilham tak ada di depannya. Ia pun merasa asing dengan apa yang ia lihat. Semua perabotan yang ada di rumahnya terlihat seperti ketinggalan zaman. Ia pun memanggil-manggil nama Ilham, namun tak ada jawaban. Lalu Randy berjalan menuju ruang tengah. Semua sofa bukan miliknya. Semua yang ada di sana bukan milik Randy. Randy kebingungan. Bukankah tadi ia ada di dapurnya? Namun kenapa sekarang barang-barang yang ada di rumahnya terasa asing? Randy pun keluar untuk melihat nomor rumahnya. Ya, nomor rumah ini sama dengan nomor milik Randy. Ia pun kembali masuk ke dalam dan melihat kalender yang ada di ruang tamu. Kalender tersebut menunjukkan tahun 80-an. Tambah pusing dirinya ketika melihat kalender tersebut. Otaknya tak mampu mencerna apa yang terjadi. Ketika Randy sedang kebingungan, tiba-tiba ia melihat anak kecil yang berada di bingkai foto. Ia merasa familiar dengan anak kecil tersebut. Ya, ia ingat. Ini anak kecil yang ada di mimpinya. Terdapat tulisan kecil di pojok foto tersebut, Anastasia. Nama gadis tersebut adalah Anastasia. "Bu, terigunya sudah cukup," terdengar teriakan yang berasal dari dapur. Randy pun langsung menghampiri asal suara tersebut. Ia melihat dari ujung lorong ada seorang gadis yang ia baru tahu itulah Anastasia, sedang bersama dengan seorang wanita dewasa yang Randy yakini adalah ibunya. Dua orang tersebut sepertinya sedang membuat adonan kue atau bolu di dapur. Terlihat dari muka Anastasia yang cemong oleh tepung. "Bu, habis bikin bolu kita main petak umpet ya," ucap Anastasia yang dibalas senyuman oleh ibunya. Setelah beberapa saat, mereka pun menyelesaikan adonan mereka lalu mulai memanggang adonan tersebut. "Sekarang kamu dulu yang sembunyi, ibu hitung sampai 10 ya." Anastasia mengganggu dan berlari bersembunyi di kamar mandi. 1, 2, 3. Ibunya mulai menghitung. Anastasia sudah bersembunyi di kamar mandi. 8, 9, 10. Ibunya sudah selesai menghitung dan siap mencari Anastasia. "Bu," suara pintu depan terbuka dengan begitu keras, membuat ibu Anastasia terkejut. Begitupun Randy yang menyaksikan. Ternyata ada seorang pria dewasa yang masuk ke dalam rumah. Ia berlumuran darah, kemeja yang ia pakai rusak compang-camping. "Astaga, Mas," seru ibu Anastasia. Ia pun menghampiri pria tersebut yang sepertinya adalah suaminya. Pria tersebut terjatuh dan tak sadarkan diri di tengah ruang tamu. Lantas, ibu Anastasia menghampiri suaminya tersebut. Ia melihat darah menetes dari badan suaminya tersebut. Ia takut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun, tiba-tiba datanglah seorang pria yang membawa sebuah senjata tajam seperti golok. Ia masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan. "Si Anton sudah mati?" tanya pria tersebut. Pria yang membawa golok itu melihat tubuh ayah Anastasia yang bernama Anton itu sudah terkapar tak sadarkan diri dalam pangkuan istrinya. "Bimo, apa yang kamu lakukan terhadap kakakmu?" teriak ibu Anastasia. "Jangan salahkan aku, salahkan suamimu yang mengambil semua warisan ayah," jawab Bimo. "Ayahmu memberikan semua warisan pada Anton karena ia tak percaya kepada pemabuk dan penjudi seperti kamu.
lanjut Ibu Anastasia. Alah, Mbak Irma ini tahu apa? Bentak Bimo. Pergi dari sini, Bimo, sebelum aku berteriak meminta tolong, ancam Irma. Bimo hanya tersenyum dan menghampiri Irma. Silakan saja berteriak, ujar Bimo. Namun, tiba-tiba golok menghujam leher Irma. Pemandangan itu membuat Randy ingin muntah. Ia melihat Irma dipenggal di depan matanya. Randy berusaha mencegah si Bimo itu. Namun, ketika ia hendak memukul Bimo, ia malah menembus tubuh Bimo. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi tempat ia bersembunyi. Irma dan Anton sudah tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Melihat tubuh mereka sudah tak bernyawa, Bimo merasa masih ada yang kurang. Ah, keponakanku. Sayangnya ia mengingatkan Anastasia yang tak ada bersama kedua orang tuanya. Tasya, kemari nak, Omu bawa hadiah, teriak Bimo. Bimo pun berjalan ke arah dapur sembari meneriakkan nama Anastasia. Randy yang melihat itu berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi. Namun sayangnya, ketika Bimo sudah berada di dapur, Anastasia malah keluar dari kamar mandi, mengira omnya membawa hadiah. Tapi bukan hadiah yang Tasya dapati, melainkan sebilah golok dan tatapan mengerikan dari Bimo. Di situ kamu rupanya. Ayo main petak umpet sama om, ucap Bimo sembari memamerkan golok yang penuh dengan darah. Ah, teriak Anastasia setelah melihat Bimo. Ia pun berlari menuju ruang tamu. Lalu ia berteriak kembali setelah melihat kedua orang tuanya terkapar di lantai. Pergi dari sini, nak, ucap ayahnya yang ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Anastasia mencoba kabur melewati pintu depan, namun sayangnya terkunci. Ia pun melihat jendela yang bisa ia buka. Anastasia pun mencoba untuk kabur melalui jendela tersebut. Jendela tersebut berhasil terbuka. Anastasia mencoba melewati jendela itu. Ketika ia hampir berhasil melompati jendela tersebut, tiba-tiba jelek, sebuah golok tertancap di dadanya. Bimo melemparkan golok dari jauh tempat mengenai punggung Anastasia dan menembus dadanya. Anastasia langsung tak berdaya, ia jatuh ke lantai. Lalu Bimo menghampiri tubuh Anastasia. Anak malang tersebut masih hidup. Bimo pun menyeret tubuh Tasya ke depan wajah ayahnya. Lihatlah Ton, anakmu akan mati di depan matamu, ucap Bimo. Dengan gerakan tiba-tiba, Bimo menggorok leher Tasya. Anak cantik itu meninggal dengan mengenaskan di tangan pamannya sendiri. Tidur yang nyenyak ya, Anton, ucap Bimo. Bimo pun menusuk jantung Anton dan memastikan ia telah mati. Setelah memastikan semua yang di sana telah mati, Bimo membersihkan diri dan menyimpan golok di dapur. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah itu dan mengunci pintu dan gerbang. Melihat hal ini, Randy terkejut dengan apa yang ia lihat. Namun ia tak tahu harus melakukan apa. Ia mencoba kembali ke alamnya, namun tak bisa. Tak lama, Anton kembali membawa sekarung semen dan pasir. Ia pun melihat mayat mereka bertiga. Lalu memilih Anastasia. Anton membawa tubuh Anastasia ke dapur. Di situ, ia mulai membongkar lantai dapur, menggali tanahnya. Saat tanahnya dirasa cukup dalam, ia memasukkan Anastasia ke dalam peti kayu, lalu memasukkannya ke dalam lubang itu. Setelah memasukkan Anastasia, ia pun menutupi lubang tersebut. Setelah selesai menutupi lubang dengan tanah, ia pun membuat adunan semen dan meratakan kuburan Anastasia dengan semen. Anastasia pun selesai dikuburkan, namun semen yang tersisa rasanya tak cukup untuk menguburkan kedua orang tua Anastasia. Bimo pun keluar lagi untuk membeli semen. Namun, ada satu hal yang Bimo tidak tahu. Bolu yang sedang dipanggang oleh ibu Anastasia gosong, dan karena terlalu panas, oven tersebut terbakar, membakar apapun yang ada di sekitarnya. Tak lama, Bimo kembali dan melihat kepulan asap berasal dari dapur. Ia pun berlari untuk masuk ke dalam rumah. Ia memadamkan api sebelum menjadi besar dan memancing perhatian warga sekitar. Api berhasil ia padamkan, namun kepulan asap masih membumbung tinggi. Asap itu berhasil memancing perhatian warga. Beberapa warga berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. Bimo lupa, ia menutup kembali pintunya. Pintu depan terbuka lebar. Mayat kedua pasangan suami istri itu masih tergeletak di ruang tamu. Ketika ia akan kembali ke ruang tamu untuk memindahkan mayat tersebut, ia terlambat. Ia melihat sudah ada beberapa warga yang ada di dalam rumah. Mereka semua terkejut melihat mayat tergeletak di lantai. Pembunuh!
Seorang pemuda berteriak ke arah Bimo. "Tangkap dia!" ucap yang lainnya. Warga yang berlari dan menangkap Bimo. Salah seorang warga pergi untuk memanggil Pak RT. Pak RT pun datang ke TKP bersama seorang polisi. Setelah ditangkap, Bimo masih belum mengaku kalau dia pembunuhnya. Ia hanya datang untuk memadamkan apinya, lalu melihat mereka sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Warga tak langsung mempercayai Bimo. Seorang warga pun menemukan golok yang penuh dengan darah di dapur. Dengan bukti tersebut, Bimo masih mengelak. Beberapa warga terlihat kesal. Tiba-tiba seorang warga memecah kerumunan dan melepaskan pukul ke arah Bimo, diikuti oleh warga-warga lainnya. Randy sedikit lega melihat Bimo tertangkap dan dipukuli oleh warga. Ia berharap ia bisa ikut menghakimi Bimo. Namun, pandangannya kembali buram dan berangsur gelap. Kini ia berpindah dimensi lagi, masih di tempat yang sama. Namun kini suasana berubah menjadi gelap. Randy familiar dengan tempat ini. Ini adalah rumahnya sebelum direnovasi. Namun, tiba-tiba muncul seorang anak kecil dari dapur. Randy mengenalnya. Ia adalah Anastasia. "Tasya, kemari nak," sahut Randy. Kini, anak tersebut bisa mendengar Randy. "Maafin om ya, gak bisa bantu kamu. Kamu udah beristirahat dengan tenang?" tanya Randy kepada Anastasia. Tasya hanya menggeleng. "Kenapa?" tanya Randy. "Aku minta maaf om, udah mengganggu om. Tapi aku mau minta tolong, temukan jasadku ya om. Aku sengaja membawa om ke hari di mana aku dibunuh, agar om bisa menemukan jasadku," jawab Anastasia. "Baik, jika om sudah sadar, om akan gali kuburan kamu," jawab Randy. Anastasia pun tersenyum. Randy pun bertanya kepada Anastasia, bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli oleh warga. Tasya pun menjelaskan jika Bimo tewas dihakimi oleh warga. Ibu dan ayah Tasya dimakamkan di pemakaman desa. Namun Anastasia tidak ditemukan. Bimo terlalu rapih menutupi makam Anastasia. Bahkan jika bolu yang Anastasia buat tak terbakar, mungkin Bimo bisa berhasil menyembunyikan jasad ibu dan ayahnya Anastasia. "Ayo om," sahut Tasya kepada Randy sembari mengulurkan tangannya untuk digenggam Randy. Setelah menggenggam tangan Tasya, pandangan Randy kembali kabur dan saat ia membuka mata, ia melihat Ilham, Bella, dan beberapa orang yang tidak dikenal ada di sekitarnya. Melihat Randy telah sadarkan diri, Bella menangis bahagia. Namun Randy malah langsung berdiri dan berlari menuju dapur. "Ilham, bawa palu atau linggis," teriak Randy dari dapur. "Buat apa bang?" tanya Ilham. "Cepat bawa aja." Ilham dan yang lainnya pun kebingungan. Ilham membawakan palu dan linggis kepada Randy. Mulailah Randy menghancurkan lantai yang ada di dapur. Sempat dicegah oleh Ilham, namun Randy tetap bersikukuh untuk membongkar lantai dapur. Akhirnya Randy pun menemukan sebuah kotak kayu di bawah lantai tersebut. Ia pun membawa kotak kayu itu ke ruang tengah. Ia pun meletakkan kotak kayu itu di bawah meja dan segera membukanya. Ketika dibuka, semua yang ada di sana terkejut ketika mendapati tulang belulang manusia di dalam kotak kayu tersebut. Randy pun meminta salah seorang warga yang ada di sana untuk memanggil RT atau warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di desa ini. Pak RT dan seorang lansia datang ke rumah Randy. Namun lansia itu nampak ketakutan ketika harus masuk ke rumah itu. Nampaknya ia tahu apa yang terjadi di rumah itu. Randy pun menjelaskan kenapa ia bisa menemukan kerangka ini di dalam rumahnya. Beberapa orang tak percaya, namun orang tua yang dibawa Pak RT membenarkan cerita Randy. Ia mengetahui pembunuhan yang terjadi di rumah ini. Pelakunya adalah adik dari suami. Namun, para warga hanya memakamkan suami dan istrinya. Mereka tak mengetahui bahwa pasangan itu mempunyai anak. Mereka juga tak tahu keluarga Anastasia. Keluarga Anastasia terlalu tertutup dan saat itu juga mereka adalah warga pendatang dari kota. Akhirnya, mau tak mau mereka kuburkan di desa dan Anastasia pun dikuburkan di dekat makam orang tuanya. Waktu pun berjalan dengan cepat. Randy dan Bella telah menikah. Mereka menempati rumah tersebut karena tak ada gangguan gaib lagi setelah jasad Anastasia ditemukan. Suatu hari saat Randy sedang tertidur, ia bermimpi melihat Anastasia bersama kedua orang tuanya berjalan ke arah cahaya sembari melambaikan tangan mereka. Mereka berterima kasih kepada Randy karena telah mempersatukan mereka kembali. Besok paginya Randy terbangun karena istrinya mual-mual. Randy pun membawa istrinya ke dokter dan untungnya Bella tidak sakit, melainkan ia hamil. Randy pun berjanji jika anaknya perempuan, ia akan menamainya dengan nama
Anastasia. Sekian cerita kali ini, semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya selalu mohonkan untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, komen, dan share di channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.